Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggun Febi Nurmalasari dan Deni Kurniawan akan menjelaskan sedikit inti dari materi kami yang berjudul gempa bumi. Baiklah, materi yang pertama adalah penyebab terjadinya gempa bumi. Hal ini disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama, karena adanya pergerakan lapisan batuan di dalam bumi dipancarkan ke segala arah dan menyebabkan gempa bumi. Yang kedua, gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan oleh lempengan yang bergerak. Yang ketiga, gempa bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit ke dalam mengalami transisi fase pada kedalaman lebih dari 600 km. Yang keempat, gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Yang kelima, gempa bumi jarang, namun juga terjadi karena menumpuknya massa air yang sangat besar di balik dam dan juga dapat terjadi karena injeksi atau atraksi cairan dari ke dalam bumi. Selanjutnya, ada jenis-jenis gempa bumi yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada berdasarkan penyebabnya. Gempa bumi ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu gempa bumi vulkanik, gempa tektonik, dan gempa runtuhan atau terban. Jenis gempa bumi berdasarkan kedalamannya juga dibagi menjadi 3, yaitu gempa bumi dalam, gempa bumi menengah, dan gempa bumi dangkal. Selanjutnya ada pencatatan gempa bumi. Seismograf adalah alat yang digunakan atau dipakai untuk mengukur kuat dan lemahnya suatu gempa bumi. Besaran gempa didasarkan pada amplitudo gelombang tektonik dan dicatat oleh seismograf dengan menggunakan skala liter. Berdasarkan arah getaran yang diukur, seismograf dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama ada seismograf horizontal, yaitu suatu jenis seismograf yang mencatat kekuatan gempa ataupun getaran bumi dengan arah secara horizontal atau mendatar. Yang kedua ada seismograf vertikal, yaitu jenis dari seismograf yang mencatat getaran bumi dengan arah secara vertikal. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Deni Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anggun Febi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai identifikasi kekuatan gempa. Ada beberapa cara dalam mengidentifikasi kekuatan gempa. Yang pertama adalah menggunakan skala Richter. Nah, skala Richter ini adalah skala logaritmis yang artinya adalah pada setiap kenaikan satu angka pada skala itu berarti memiliki kekuatan gempa bertambah 10 kali lipat. Yang kemudian adalah skala modified Mercalli. Nah, kinerja skala ini itu tuh menentukan kekuatan gempa berdasarkan pada pengamatan lapangan terhadap kerusakan yang ditimbulkan begitu. Artinya adalah skala ini bergantung atas apa pengamatan yang terjadi di lapangan terhadap intensitas kerusakan yang ditimbulkan. Nah, selanjutnya itu adalah skala Omori. Nah, skala ini diciptakan melalui seorang ilmuwan dari Jepang. Berdasarkan cara kinerja skala ini yaitu adalah sama halnya dengan skala modified tadi, yaitu melihat kekuatan gempa itu berdasarkan intensitas kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa tersebut. Akan tetapi, skala ini jarang diaplikasikan pada masa saat ini. Skala yang selanjutnya adalah skala mutlak. Skala mutlak ini adalah skala di mana kekuatan gempa itu dibuat berdasarkan percepatan getaran-getaran gempa yang diukur dalam jangka waktu per detik ataupun per menit. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya adalah berbagai peristiwa gempa yang menimpa bumi Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia ini merupakan bisa dikatakan oleh Pacific Ring of Fire ataupun cincin api Pasifik. Karena apa? Di setiap persebaran pulau-pulau di Indonesia itu dilingkari oleh kekuatan gempa yang dimana menimbulkan banyak kerusakan. Nah, wilayah-wilayah yang
dilalui oleh Ring of Fire ini adalah wilayah-wilayah yang sering sekali menimbulkan mengalami gempa maupun letusan gunung berapi. Dari serangkaian peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, ada beberapa kejadian 6 gempa bumi yang sangat merusak dan banyak menimbulkan korban jiwa. Salah satunya yang pertama itu adalah peristiwa gempa bumi di Aceh pada tahun 2004 tanggal 26 Desember 2004. Kemudian di Nias pada tahun 2005. Lalu gempa yang terjadi di Pangandaran pada tahun 2006. Kemudian disusul dengan gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006. Lalu gempa bumi yang terjadi di Padang pada tahun 2009. Dan yang terakhir adalah peristiwa gempa bumi yang terjadi di Donggala, Pulau pada tahun 2018. Baiklah, materi selanjutnya adalah mitigasi gempa bumi dan kearifan lokal. Ada beberapa para ahli memaparkan seperti menurut Anissa Hanan Konita yang menjelaskan kearifan lokal dalam mitigasi bencana pada masyarakat, yaitu yang pertama adalah semiotika fisikal. Semiotika fisikal ini adalah berupa suara gemuruh apabila akan terjadi gempa bumi yang bisa juga ditandai dengan keretakan-keretakan tanah. Selanjutnya adalah perilaku-perilaku hewan. Nah, biasanya masyarakat di Indonesia ketika melihat keanehan seperti munculnya sosok ikan besar ke daratan, nah merupakan pertanda buruk akan terjadinya tsunami. Kemudian burung-burung dari atas turun ke bawah dan makhluk-makhluk yang ada di gunung turun ke bawah, itu biasanya menandakan bahwa akan terjadinya letusan gunung berapi. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.